Dan kita hanya menembus karma, ibaratnya gitu. Bahwa semua perjalanan ini, perjalanan jiwa dari wadah ke wadah, ini untuk mencapai yang namanya kesempurnaan. Ilmu sangkan paraning dumadi, dari sumber akan kembali ke sumbernya. Dan itu harus, jadi kita hidup jegrek kembali ke sana nggak bisa. Harus melalui siklus reinkarnasi itu untuk mencapai yang namanya kedewataan. Karena kedewataan atau perpanjangan panjangnya pengalaman hidup secara jiwa itu akan mengalami permajaan. Beda dengan fisik. Fisik semakin tua semakin tua. Semakin kusut, ya kan? Keriput. Tapi kalau jiwa semakin tua atau semakin panjang perjalanannya, dia akan semakin memudahkan. Makanya cenderung orang yang jiwanya lampau itu perjalanannya spiritualnya sudah panjang, secara fisiknya dia awet muda. Karena apa? Fisiknya terkendali oleh jiwanya. Beda dengan orang yang jiwanya terkendali oleh fisiknya. Umur 40 ya kelihatan tua, 50 tambah kelihatan tua. Karena apa? Jiwa ini terdominasi oleh sifat yang dimiliki oleh tubuh. Tetapi sebaliknya, ketika orang yang secara fisiknya didominasi oleh jiwanya, otomatis dia akan mencapai yang namanya awet muda. Terlihat lebih muda. Auranya bersinar. Iya kan? Maka dari itu kan ini ya spiritual itu juga bisa untuk permajaan secara fisik, juga secara jiwa. Permajaan itu artinya kan kembali ke nol lagi. Dari ibaratnya perjalanan ini awal itu kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, balik ke 0 lagi. Akhirnya kembali ke 0, ke muda lagi. Itu yang disebut sangkaran paraning dumadi. Makanya 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah 9 itu di jumlah 45. 4 dan 5, 9. Bahkan dikali pun hasilnya 9. 1 kali 2 kali 3 kali 4. Hasilnya angka numerik tunggalnya 9. 9 itu menuju suatu yang namanya kejayaan, kemuliaan, keluhuran. Lah kan untuk mencapai damai kita harus belajar luhur itu tadi. Lah, maka dari itu untuk mencapai damai itu kan dasarnya luhur. Lah keluhuran itu paling pekat dimiliki oleh budaya orang Jawa. Contohnya lembah manah, ya kan, rendah hati. Andap asor artinya rendah diri. Arti kenapa kita harus rendah diri? Biar kita tidak angkuh, biar kita tidak congkak, ya kan? Terus rendah hati. Kenapa kita harus rendah hati? Untuk meninggalkan rasa keakuan, tidak merasa benar, tidak merasa pandai, tidak merasa hebat, tidak merasa mampu. Nah, itu untuk pengendalian. Maka budi pekerti Jawi ini dikembalikan. Maka yang terbangkitkan itu rata-rata dia terarahkan ke budi pekerti Jawi. Kalau di Sunda ya Sunda Wiwitan, ibaratnya kan gitu. Jadi ajaran-ajaran leluhur ini, keluhuran yang dimiliki oleh leluhur ini mulai ditumbuhkan lagi. Andap asor, lembah mana, tepo saliro, artinya kita bisa memahami rasane wong liya kanggo ngukur rasane dhewe. Empati. Ya. Nah, itu. Terus mawas diri, artinya kita harus mawas. Artinya mawas itu hati-hati dengan diri kita sendiri. Bahwa diri kita itu mempunyai sifat hewani. Yaitu sifat emosi, sifat nafsu. Ya kan? Mutmainah, supiyah, aluamah, amarah. Nah, ini 4 sifat yang dimiliki tubuh. Dan ini kita harus kendalikan dengan jalan spiritual. Lah, makanya di mana terus kemudian ketika kita sudah bisa
mawas diri, tepo saliro, bisa rendah hati, anda pasor, akhirnya kita iso yang namanya mulat sariro. Mulat sariro kita melihat diri kita. Artinya apa? Ketika kita bisa melakukan budi pekerti luhur itu, kita akan bisa melihat, oh ternyata aku begini. Oh kekuranganku di sini. Oh kelebihanku di sini. Nah aku kalau punya kelebihan begini, harus aku apakan? Nah ini kan sebuah PR. Tapi kadang-kadang orang, wah aku tuh orangnya begini kok, aku sifatnya gini. Nah itu yang berbicara adalah ego. Dia tidak mau memperbaiki, melakukan perbaikan, penyempurnaan. Makanya diperlukan jiwa ini berinkarnasi agar mencapai yang namanya kadewatan. Iya kan? Untuk mencapai kebijaksanaan, kemuliaan, dan keluhuran. Oke, mungkin dalam konteks karier atau bisnis ya. Iya. Kira-kira bagaimana spiritualitas itu bisa menjadi kekuatan mendorong? Seberapa ampunya kekuatan spiritual? Untuk bisnis. Seberapa hebatnya dalam mungkin nanti mendongkrak urusan bisnis dan karir gitu. Oh gitu. Jadi gini Pak, otomatis orang yang meningkatkan spiritualnya itu kan meningkatkan kesadaran, kemampuan kesadarannya. Dari kemampuan kesadaran ini bisa meningkatkan daya intelektualitas. Lah, otomatis orang yang mempunyai daya intelektualitas itu dia mempunyai kecerdasan untuk melakukan sebuah yang namanya ide, gagasan, pola pandang, wawasan, iya kan? Otomatis orang kalau menambah wawasannya, menambah kecerdasannya, dia penuh dengan ide. Idenya cemerlang. Dia akan mengurangi kemungkinan-kemungkinan yang namanya kerugian. Karena apa? Ada peningkatan yang namanya daya analisa. Analisanya lebih kuat. Tapi kalau orang nggak memiliki kecerdasan kan asal. Berarti dia lebih peka, Lebih menangkap mungkin, oh ini pasar ini maunya kayak apa, ekonomi kayak apa, berarti dia lebih peka kan? iya, kayak kita main catur aja. Semakin kita mengasah spiritual kita, semakin meningkatkan kecerdasan intelektual. Otomatis kecerdasan intelektual dia akan memperluas pola pikir, memperluas wawasan. Dari situlah dia akan juga meningkatkan daya analistiknya. Otomatis orang itu, dan kemudian ada lagi yang namanya spiritualitas dari kecerdasan intelektual ini kan cipta. Artinya cipta kan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Lah, dari spirit ini kan terbangun ini. Bangkit. Ya kan? Secara jiwa, spiritnya itu otomatis orang kan menemukan titik damai. Orang damai kan tidak pernah ragu. Dia yakin. Dia menyimpan keyakinan, tidak menyimpan keraguan. Dia menyimpan keberanian, tidak menyimpan ketakutan. Lah dari keberanian, keyakinan, inilah akan tercipta. Ketika orang menyimpan keraguan, yang terjadi keraguan. Ketika orang yang menyimpan keyakinan, yang terjadi ya keyakinan, terwujud. Sabdo Pandito Ratu ibaratnya gitu. Sabdo Cipto Dadi. Apa yang tercipta, jadi, terjadilah. Karena sudah manunggal dengan Maha Cipta. Ini kan Maha Cipta ini. Makanya manusia itu mempunyai Maha Cipta yang di sini. Apapun bisa dibuat oleh manusia. Apa yang nggak dibuat gitu. Jadi itu sangat-sangat memungkinkan sekali. Tidak sekedar mungkin, sangat bisa dengan jalan spiritualitas untuk mencapai itu. Justru menjadi dasar. Otomatis kan daya intelektual itu kan akan meningkat itu. Orang kalau sudah mempunyai intelektual tinggi, idenya itu luar biasa, perencanaannya luar biasa, manajemennya luar biasa,
penataannya juga luar biasa, analistiknya juga luar biasa. Gitu. Itu otomatis. Makanya kan untuk mencapai itu kan tidak mudah. Iya. Itu. Terkait tadi apa itu yang Mas Dinus barusan bicarakan tentang kekuatan cipta ya, kekuatan untuk meng-create sesuatu. Eh, itu kan bisa terjadi sesuatu hal yang mungkin nanti imbasnya sangat-sangat negatif sekali, dampaknya sangat buruk mungkin kepada masyarakat. Seperti contohnya itu ada penyesalan salah satu penemu itu loh, bom nuklir. Saya lupa namanya, kalau tidak salah siapa itu, Oppenheimer apa siapa itu. Beliau itu orang pintar, cerdas, bisa menemukan nuklir, bisa mengelola nuklir, sehingga menjadi sebuah senjata yang sangat-sangat mematikan. Akhirnya, di kemudian hari kan dia sepertinya menyesal, karena kepintarannya itu melahirkan suatu penderitaan ini, senjata yang mematikan. Saya ingin menggali tentang cipta, kekuatan cipta. Terus bagaimana kita nanti menentukan langkah kita agar cipta yang kita hasilkan, produk yang kita hasilkan itu mungkin arahnya ke positif, nggak sampai nanti menimbulkan suatu hal yang negatif. Itu kan perlu mungkin kebijaksanaan dari si pelakunya tersebut. Nah, mungkin saya ingin menggali dari situ. Gimana menurut penjelasan Mas Dimas? Iya, Pak. Jadi gini, manusia kan mempunyai dominan otak kanan dan otak kiri. Ya, Pak. Kalau otak kanan itu cenderung pada suatu hal yang spiritual. Ya kan? Di sini condong ke segala sesuatunya yang tampak atau intelektual. Ini Logis, imajinasi, ini fakta. ya. Nah, karena orang luar negeri itu dominan ke sini. Otak kiri. Orang Jawa atau Asia. Rata-rata gini, Pak. Jadi sebenarnya ini mempengaruhi letak garis khatulistiwa ini bagikan otak. Benar. Rata-rata ya. Orang garis khatulistiwa bagian selatan dari garis khatulistiwa ini condong mayoritas otak kanan. Mayoritas loh. Dan khatulistiwa bagian belahan kiri itu juga condong mayoritas otak kiri. Makanya jadi kan Amerika Meksiko atau Amerika itu Pak. Gitu. Afrika dengan apa namanya? Sisi sana sini bangsa ya, fakta faktual gitu kan. Dan ini kan spirit juga main. Terus India, sana Cina. Iya kan? Timur Tengah, kan ibaratnya gitu, Pak. Condong ini sesuatu yang rohani ibaratnya gitu. Rohanian, batiniah. Ini lebih ke lahir. Maka dari itu kan itu suatu dominan ya. Maka dengan adanya itu kita melatih spiritual dan ini harus berjalan dengan selaras. Spiritual tanpa intelektual akan menjadi mengarah pada suatu kehaluan. Kebanyakan imajinasi. Gitu. Ini tanpa sadaran spiritual liar. Nggak ada yang mengendalikan. Karena ini pengendali. Ya kan? Di sini kan untuk mengendalikan ini. Ya kan? Sedangkan ini untuk menganalisa sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh ini. Nah, ini harus bisa saling berjalan selaras. Dengan meningkatnya ini, itu juga akan meningkatkan kecerdasan. Maka jalan satu-satunya spiritualitas. Karena apa? Ketika ini nggak bisa berjalan dengan selaras, dia akan melawan hukum alam. Ya, itu akan menjadi konflik. Bagi dirinya sendiri. Mungkin ada kebermanfaatan secara lahir, tapi
secara batinnya kosong. Gitu. Banyak orang kecukupan secara materi, fisik, lahir, tapi dalamnya kosong, jiwanya kosong. Ada yang jiwanya kosong, ininya nggak dijalankan. Nah, makanya butuh saling melengkapi. Dan ketika kita bisa menjalani itu, akan menerima sebuah keberuntungan, penerimaan. Ini tidak liar. Jadi angkara murka ini nggak liar, sifat raksasa. Maka itu kan fungsinya spiritual itu kan merendahkan yang ketinggian, meninggikan yang kerendahan. Sampai pada yang namanya titik nol, yaitu damai. Jika semua manusia yang ada di dunia ini mencapai titik ini, ya nanti akan hidup ini akan harmoni. Kehidupan ini nggak ada orang yang tersakiti, nggak ada orang yang terugikan. Sekarang gini, sekarang kita mencari keberuntungan secara materi, kita nggak tahu di balik keberuntungan kita memberikan dampak pada kerugian orang lain. Nah ini kan perlu kesadaran ini. Oh, nanti kalau saya begini, nanti yang lain bagaimana? Nah itu kan namanya kesadaran. Oh janganlah. Nah, mengontrol pengendalian itu tadi. Makanya orang condong ke kiri. Sedangkan ini nggak dipikirkan. Yang penting beruntung. Yang penting enak. Ya sedangkan di sini kan kasihan. Lah maka dari itu alam yang akan melakukan dengan terjadinya fenomena-fenomena alam. Misalkan COVID, akhirnya orang akhirnya berpikir spiritual, akhirnya terbangun, mulai terpikirkan, dan ternyata semua akan digiring gitu. Dan tidak lama nanti alam pun juga akan melakukan yang namanya cokro panggilingan. Jadi penggilingan secara massal besar-besaran. Cokro itu kan roda yang berputar, panggilingan itu kan melebur segala sesuatu yang tidak selaras dengan hukum alam atau hukum Tuhan. Tetapi bagi orang yang mencapai titik kedamaian itu, dia akan terpilih. Menjadi orang yang terpilih. Menjadi orang yang dipercaya oleh alam untuk melanjutkan memelihara bumi ini. Tetapi bagi orang yang tidak bisa mencapai pada titik kedamaian itu, ya dibersihkan sama alam karena sudah tidak dipercaya untuk bisa menjaga bumi. Karena ini berkaitan, karena ya sekarang gejolak-gejolak alam sudah mulai terjadi karena alam ini sedang melakukan namanya penyembuhan. Dan itu kita harus paham. Maka ada istilah meneng ing gunem, tanggap ing sasmito. Lah, kita kan di dalam kediaman kita secara ekspresi, meneng itu bukan berarti tidak mau ngomong. Tetapi kita lebih menuju pada yang namanya tenang, damai. Dari situ kita akan menerima petunjuk-petunjuk dari Tuhan atau alam. Nah, itu nanti akan menjadi tuntunan buat kita. Menjadi orang yang merdeka lahir batin. Jadi mencapai kamardikan itu tidak hanya lahir aja, juga tidak batin aja. Tapi kamardikan yang lahir lan batin. Itu harus bisa mencapai itu. Jadi tidak berat sebelah. Lahirnya kecukupan, jiwanya kosong. Yang utama itu kan jiwa, perjalanan jiwa, bukan perjalanan fisik. Fisik kan hanya kehidupan sekali ini selesai. Jiwa masih jalan terus. Harus mengalami berapa generasi, harus mengalami benturan, harus mengalami banyak pengalaman untuk menemukan sesuatu yang bermakna di kehidupan ini hingga mencapai pada titik yang namanya sempurna. Dan itu perjalanannya sangat panjang. Makanya kehidupan sekarang ini bagian terkecil dari perjalanan jiwa. Justru sebagian besar perjalanan pengalaman yang didapat itu dari kehidupan sebelumnya. Jadi hidup tidak hanya di kehidupan sekarang ini saja. Itu.